Dua kapal Pertamina tertahan di Teluk Arab. Negosiasi masih berjalan. Stok BBM Indonesia tetap aman. Bayangkan, jika dua kapal besar yang membawa energi bagi jutaan orang, tiba-tiba tertahan di perairan panas penuh tensi geopolitik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apakah ini pertanda krisis yang lebih besar? Atau hanya ujian kecil dalam rantai pasok energi dunia? Inilah kisah yang sedang menjadi perhatian. Ketika dua kapal milik Pertamina tertahan di kawasan strategis Teluk Arab, pemerintah Indonesia bergerak cepat memastikan rakyat tidak boleh panik dan kebutuhan bahan bakar harus tetap terpenuhi. Kabar mengenai tertahannya dua kapal milik Pertamina di kawasan Teluk Arab langsung menyita perhatian publik. Kawasan ini dikenal sebagai jalur distribusi energi paling vital di dunia, menghubungkan negara produsen minyak besar dengan pasar global. Setiap gangguan kecil di wilayah ini bisa berdampak besar, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi stabilitas energi dunia. Situasi ini menjadi semakin menarik ketika Pak Bahlil Lahadalia turun tangan langsung dalam proses negosiasi. Pemerintah memastikan bahwa langkah-langkah diplomatik sedang dilakukan agar kedua kapal tersebut dapat segera melanjutkan perjalanan mereka. Meski kabar ini sempat menimbulkan kekhawatiran, pemerintah dengan tegas menyampaikan bahwa stok BBM di Indonesia dalam kondisi aman. Hal ini menjadi penting untuk ditegaskan, mengingat ketergantungan masyarakat terhadap distribusi energi yang stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang terus memperkuat sistem ketahanan energinya. Pertamina melakukan langkah strategis, mulai dari diversifikasi sumber pasokan hingga peningkatan kapasitas penyimpanan dalam negeri. Langkah-langkah ini terbukti menjadi bantalan penting ketika terjadi gangguan eksternal seperti yang sedang berlangsung saat ini. Kawasan Teluk Arab sendiri tidak pernah lepas dari dinamika geopolitik. Ketegangan antar negara, konflik regional, hingga kepentingan global seringkali menjadikan wilayah ini sebagai titik rawan. Jalur pelayaran di sekitar kawasan tersebut merupakan urat nadi distribusi minyak dunia, sehingga setiap hambatan akan menjadi perhatian internasional. Namun demikian, pemerintah Indonesia tampaknya sudah belajar dari berbagai krisis sebelumnya. Dengan pendekatan terstruktur dan kesiapan logistik yang lebih baik, potensi dampak terhadap dalam negeri dapat ditekan seminimal mungkin. Ini menjadi bukti bahwa sistem ketahanan energi nasional semakin matang. Peran Bahlil Lahadalia dalam situasi ini juga menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang responsif. Negosiasi yang dilakukan tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga diplomasi tingkat tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa isu energi tidak bisa dipisahkan dari hubungan internasional dan strategi geopolitik. Di sisi lain, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Di era digital seperti sekarang, penyebaran informasi dapat terjadi dengan sangat cepat, termasuk informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap mengandalkan sumber informasi resmi dan tidak melakukan panic buying. Kejadian ini juga menjadi pengingat bahwa ketergantungan terhadap jalur distribusi global masih menjadi tantangan bagi banyak negara. Oleh karena itu, upaya menuju kemandirian energi harus terus diperkuat. Investasi pada energi terbarukan dan pengembangan kilang domestik menjadi lengkah langkah yang tidak bisa ditunda. Meski saat ini kondisi masih terkendali, situasi di Teluk Arab tetap perlu dipantau dengan seksama. Perubahan situasi dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama jika dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti konflik internasional. Namun, satu hal yang patut diapresiasi adalah transparansi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dengan komunikasi terbuka, masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya tanpa harus diliputi rasa cemas berlebihan. Kita belajar bahwa ketahanan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh sumber daya, tetapi juga oleh kesiapan menghadapi situasi tak terduga. Kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas. Selain itu, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi setiap informasi. Dengan sikap yang tenang dan rasional, kita dapat membantu menjaga kondisi tetap kondusif. Kita juga diingatkan bahwa dunia ini saling terhubung. Apa yang terjadi di satu wilayah bisa berdampak ke wilayah lain. Oleh karena itu, kesadaran global dan kesiapan nasional harus berjalan beriringan. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah kejadian ini sinyal bahaya bagi ketahanan energi kita? Atau bukti bahwa sistem kita sudah cukup kuat? Apakah Indonesia sudah cukup siap untuk benar-benar mandiri dalam sektor energi di masa depan? Langkah apa yang paling penting dilakukan pemerintah
Agar kejadian serupa tidak berdampak besar di kemudian hari, jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan berita terbaru dan analisis mendalam hanya di channel Radio Jampang. Dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan agar semakin banyak yang mendapatkan informasi bermanfaat. Radio Jampang, suara informasi yang menghubungkan Anda dengan dunia.